Pembangunan struktur bawah air seperti jembatan, dermaga, atau bendungan sangat mudah dikerjakan jika air di bawahnya dangkal atau sedikit. Namun, jika air di bawahnya banyak dan dalam, maka diperlukan metode khusus untuk mengerjakannya. Metode pembangunan struktur bawah air ini ada banyak, namun yang paling umum ada 3 yaitu butterpile, cover dam, dan caisson. Dan ketiga metode ini memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Berikut ini adalah beberapa metode pembangunan struktur bawah air. Metode cover dam. Cover dam merupakan suatu struktur sementara yang dibangun untuk menahan air, sehingga para pekerja dapat bekerja di atas permukaan yang kering. Pada proses pembangunan cover dam, tiang-tiang besi dipasang di sekeliling area yang akan dibuat cover dam, dan tiang-tiang tersebut akan menjadi dinding cover dam yang kedap air. Dinding cover dam ini harus lebih tinggi daripada ketinggian air maksimum agar air tidak bisa masuk ke dalam ketika terkena gelombang air. Setelah itu, maka dilanjutkan dengan proses dewatering, yaitu proses menyedot air yang terdapat di dalam cover dam dengan cara memompanya. Ketika air di dalam cover dam ini sudah kering, maka pekerja dapat memulai pengerjaan struktur bangunan. Sedangkan cover dam ini memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu outfill cover dam, yakni cover dam timbunan tanah yang dibangun di tempat yang ketinggian airnya kurang dari 3 meter dan kecepatan arus airnya sangat rendah. Cover dam jenis ini pertama digunakan oleh Raja Cyrus dari Persia pada 539 sebelum Masehi untuk mengalihkan air dari sungai Efrat untuk menaklukkan Babilonia. Cover dam ini dibangun dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia, seperti tanah liat, pasir halus, dan tanah, serta ketinggian cover dam ini 1 meter lebih tinggi dari ketinggian air maksimum. Kemudian ada juga Roman cover dam. Dalam sejarahnya, bangsa Romawi membuatnya dari tumpukan kayu yang mereka gunakan sementara untuk membangun jembatan melintasi sungai Danube pada tahun 102 Masehi, di tempat yang sekarang disebut dengan Rumania. Selanjutnya di tahun 1900-an, cover dam yang terbuat dari lembaran besi mulai diperkenalkan. Insinyur dari Jerman membuat desain besi yang berbentuk seperti huruf U untuk membuat cover dam. Lalu berkembang menjadi cellular cover dam, yaitu jenis cover dam yang biasanya digunakan ketika kedalaman air lebih dari 20 meter. Dalam prosesnya, tiang-tiang baja ini dibuat di daratan dulu yang berbentuk melingkar yang disebut dengan sel. Kemudian, sel tersebut diberi lapisan dari lembaran-lembaran besi sehingga membentuk dinding yang kedap air. Setelah itu, sel tersebut kemudian ditempatkan pada lokasi konstruksi dengan kren. Sel ini tidak dibiarkan kosong begitu saja. Sel tersebut lalu diisi dengan tanah untuk membantu memberikan kekuatan stabilisasi tambahan terhadap tekanan air. Setelah itu, barulah para pekerja dapat membuat pondasi yang akan digunakan untuk membuat jembatan. Metode caisson. Sejarah caisson ini dimulai lebih dari 2 abad yang lalu, ketika caisson pertama kali digunakan dalam konstruksi jembatan besar. Caisson dibuat pada abad ke-18 yang digunakan untuk membuat struktur jembatan Brooklyn di Amerika Serikat. Konstruksi jembatan sepanjang 1863 meter ini dibangun selama 14 tahun dan dibuka untuk umum pada tahun 1883. Untuk membuat pondasi tower di tengah sungai pada jembatan ini, mereka menggunakan metode caisson. Caisson yang digunakan ini terbuat dari kayu yang berbentuk kotak dan kedap udara. Kemudian caisson ini ditenggelamkan ke dasar sungai dengan diberi pemberat batuan granit. Kemudian kotak ini diisi dengan udara bertekanan, sehingga pekerja bisa masuk dan menggali dasar sungai hingga ke batuan dasar sungai. Seiring berjalannya waktu, caisson ini tidak hanya digunakan untuk konstruksi jembatan, tapi juga dermaga, bendungan, atau perbaikan kapal. Dan untuk ukuran caisson ini biasanya sangat besar. Caisson yang terbesar di dunia dicetak oleh perusahaan Kugira yang memiliki panjang 67 meter, lebarnya 24,6 meter, dan tingginya 34 meter, hampir sebesar lapangan sepak bola. Caisson ini biasanya dibuat di darat, kemudian setelah itu akan ditenggelamkan pada lokasinya. Pada caisson ini juga memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah box caisson. Caisson ini berbentuk seperti kotak yang terbuat dari beton prafabrikasi dan digunakan pada air yang dangkal. Box caisson ini pada bagian atasnya terbuka, sedangkan pada bagian bawahnya tertutup.
Ketika box caisson ini jadi dan ditenggelamkan pada posisinya, pada bagian atasnya akan diisi dengan pasir atau batuan kerikil. Setelah terisi material tersebut, kemudian bagian atas box caisson ini akan ditutup, dan kemudian caisson akan menjadi pondasi suatu struktur bangunan bawah air. Jenis yang kedua yaitu open caisson. Open caisson atau caisson terbuka ini mirip dengan box caisson, namun pada bagian atas dan bawahnya terbuka. Open caisson ini biasanya untuk kondisi dasar laut yang memiliki tanah yang lunak, sehingga ketika open caisson ini diletakkan di posisinya, caisson tersebut dapat tenggelam menembus tanah yang lunak tadi. Sedangkan yang terakhir yaitu pneumatic caisson. Pneumatic caisson ini tertutup rapat di bagian atasnya, sedangkan di bagian bawahnya terbuka. Namun di bagian bawahnya ini terdapat working chamber yang berisi tekanan udara. Metode butter pile. Cara paling umum untuk membangun pondasi yang dalam adalah memakai tiang pancang. Jembatan tiang pancang telah digunakan untuk menyeberangi sungai, setidaknya sejak zaman Kekaisaran Romawi. Salah satu jembatan tersebut adalah Pons Sublicius, yang diperkirakan pertama kali dibuat sekitar 642 sebelum Masehi yang terbuat dari kayu. Sedangkan pada tiang butter pile, dipancang dengan sudut kemiringan tertentu, dan kemiringan tiang tersebut berpengaruh terhadap kekuatan untuk menahan beban di atasnya. Untuk proses pengerjaannya, metode butter pile ini terbilang lebih mudah daripada metode lainnya, karena tidak harus mengeringkan atau mengosongkan air terlebih dulu saat prosesnya. Sebelum dibangun jembatan, tiang-tiang pancang ditancapkan ke dalam tanah di dasar air menggunakan pile driver. Pile driver ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memasang atau memancang tiang pancang ke dalam tanah, dan pile driver ini biasanya dipasangkan pada kren. Tiang-tiang tersebut kemudian dipancang sampai kedalaman dan sudut kemiringan yang telah ditentukan oleh para insinyur. Setelah tiang pancang satu persatu ditancapkan ke dalam air, maka selanjutnya adalah pemasangan pile cap. Fungsi pile cap ini adalah untuk menerima beban kolom yang kemudian akan disebarkan ke tiang pancang. Dan juga pile cap ini berfungsi untuk menahan gaya geser dari pembebanan yang ada. Ketika pile cap ini sudah jadi, maka kemudian pembangunan jembatan atau dermaga siap untuk dikerjakan.